Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang berbahagia semua mahasiswa, semoga tetap sehat semuanya. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan ujian tengah semester. Saya berdoa semoga semuanya sukses, diberikan hasil yang baik, yang memuaskan. UTS itu hanya bagian kecil dari ujian di kampus ya. Masih ada UAS dan di tingkat-tingkat selanjutnya masih ada banyak ujian. Tetapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan ujian hidup nanti yang akan kamu hadapi. Ujian di kampus, UTS, UAS itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding ujian hidup yang nanti kamu rasakan nanti kalau sudah hidup di dunia nyata. Mikir UTS itu bingung ya. Mikir UAS itu bisa bingung, skripsi juga bingung. Tapi lebih bingung lagi nanti kalau kamu tidak punya uang. Tidak ada yang kamu mintai, orang duwe duit, orang duwe pacar, nanti wayah nikah orang duwe calon. Wah, itu lebih pusing lagi itu. Ya, jadi ujian di kampus itu memang cukup berat, tetapi tidak seberat ujian hidup. Jadi slow saja ya, woles saja. Dipikir sambil ngopi, ya, apalagi UTS di pandemi kan, dikerjakan di rumah, bisa sambil ngopi dan ngemil. Ya, jadi tidak usah terlalu pusing, sepaneng, nanti drop malah imunitasnya nanti turun. Jadi kerjakan lalu lupakan. Nah, itu tipsnya orang ujian. Yang penting sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Ya, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita. Pasca UTS kita ada di pertemuan ke-8. Kita akan membicarakan tentang sunnah dan bid'ah. Kajian tentang sunnah dan bid'ah ini akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan. Banyak berlalu lalang di media sosial, ya. Orang sering mengatakan sunnah atau bid'ah. Oh, itu tidak sesuai sunnah, itu bid'ah. Sedikit-sedikit dibilang bid'ah atau sedikit-sedikit tidak sesuai sunnah. Ya. Ini tidak sesuai sunnah, ini bid'ah dan lain sebagainya. Nah, maka para warga NU ya, harus memahami betul apa itu sunnah dan bid'ah, sehingga tidak mudah memvonis bid'ah orang lain, juga tidak cepat menuduh orang lain tidak sesuai sunnah. Ya. Dan juga agar tidak terlalu kaku dalam menerapkan sunnah. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kita harus memahami sunnah dan bid'ah ini, terutama untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terlalu kaku dalam memaknai sunnah dan bid'ah, sehingga nanti menimbulkan beban yang berat dalam diri kita, ya, beban yang berat ketika melaksanakan ajaran agama. Ajaran agama itu sebenarnya mudah, tetapi ketika disalahpahami, ya,
ketika tidak dipahami dengan utuh itu bisa menjadi berat, menjadi beban sendiri bagi para pelakunya. Dan yang juga tidak kalah penting, kita harus memahami perbedaan sunnah dan bid'ah agar kita tidak mudah memvonis orang lain dengan tuduhan bid'ah, dengan tuduhan tidak sesuai sunnah dan lain sebagainya. Ya, saya kira untuk definisi-definisi tentang hadis sunnah itu sudah banyak disampaikan di berbagai kesempatan, ya, tidak hanya di mata kuliah ini, tapi juga di mata kuliah lain. Jadi sunnah itu menurut fikih dan menurut ilmu usul fikih itu berbeda. Kamu pasti dulu ketika belajar fikih itu pernah menghafalkan atau mengetahui definisi sunnah. Kalau dalam fikih, sunnah itu berarti segala sesuatu yang dianjurkan, ya, berpahala kalau dilakukan, dan tidak masalah atau tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Itu definisi sunnah dalam bidang fikih. Nah, tetapi pada pembahasan kali ini, sunnah yang dimaksud bukan sunnah itu, ya. Bukan sunnah yang ditinggalkan tidak apa-apa dan dilakukan dapat pahala, itu bukan. Ya. Bukan pula sunnah yang dimaksud orang Jawa. Ya. Kayak cah lo sunnah, sunat maksudnya. Bukan pula itu, ya. Sunnah yang dimaksud di sini, dan ini adalah definisi sunnah menurut para ulama usul fikih, adalah semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan atau takrir. Perkataan itu misalnya sunnah Rasul yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Nah, itu perkataan Rasulullah. Ya, itu perkataan Rasulullah yang berarti itu adalah sunnah qauliyah, ya. Sunnah yang berupa perkataan. Yang kedua, sunnah perbuatan atau sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Rasulullah. Ya. Perbuatan Rasulullah berarti Rasulullah tidak mengatakan, tetapi Rasulullah melakukan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan yang kemudian diceritakan oleh sahabat. Ya. Misalnya apa? Misalnya tentang sholat. Rasulullah tidak pernah mengajari sholat, ya, dengan cara menjelaskan, tidak pernah. Rasulullah mengajari sholat kepada sahabat itu dengan perbuatan. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti apa yang kamu lihat ketika aku sedang sholat. Ya. Jadi Rasulullah tidak menjelaskan sholat itu awalnya ini, kedua begini, ketiga begini, tidak pernah. Ya. Rasulullah hanya mengatakan begitu. Nek kowe kepengen sholat, delok aku carane sholat. Gitu. Itu sunnah fi'liyah atau sunnah yang berupa perbuatan. Yang ketiga yaitu sunnah yang berupa persetujuan, ya, atau takrirat. Ya. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, tidak juga melakukan, tetapi Rasulullah menyetujui. Rasulullah menyetujui, tidak menolak. Ya, misalnya apa? Misalnya Rasulullah pernah berkunjung ke rumah seorang badui bersama sahabat Khalid bin Walid. Ya. Di situ Rasulullah dan sahabat disuguhi makan yang ada lauknya daging. Ketika Rasulullah bertanya, ini daging apa? Yang punya rumah menjawab, ini adalah daging dhab. Ya.
Sudah pernah saya ceritakan ini. Dob itu sebangsa kadal, ya. Tapi hidupnya ada di gurun pasir, ya. Kadal gurun lah ya. Nah, itu sebenarnya halal, halal. Tetapi ketika Rasulullah disuguhi itu, Rasulullah tidak mau. Beliau tidak mau, tetapi ketika sahabat Khalid yang bersama beliau makan daging itu, Rasulullah tidak menolak, Rasulullah tidak melarang. Ya. Jadi meskipun Rasul tidak mau makan daging itu, tetapi Rasul menyetujui sahabat ketika makan daging itu. Nah, ini jadi hukum. Ya, berarti daging hewan yang bernama dob itu halal. Karena apa? Karena meskipun Rasul tidak makan, tetapi Rasul tidak melarang ketika sahabat makan daging itu. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah yang berupa persetujuan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sunnah Rasul, ya, baik dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan, itu tidak semuanya bisa kita ikuti. Ya, ini sudah sering saya sampaikan. Jadi jangan termakan pernyataan orang-orang yang tidak paham, ya, yang mengatakan bahwa sunnah Rasul harus diikuti semua. Yang sedikit-sedikit mengatakan kamu tidak sesuai sunnah Rasul. Ya, jangan termakan pernyataan seperti itu. Itu pernyataan orang yang tidak paham. Ya, tidak paham definisi sunnah. Ya, dikiranya semuanya yang dilakukan Nabi itu harus diikuti. Padahal tidak. Ya, tidak. Karena apa? Karena sunnah Nabi itu ada yang berdampak hukum, ada yang tidak berdampak hukum. Nah, bahasa usul fikihnya, ya, sunnah itu ada yang sunnah tasyri'iyah, ada yang sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu sunnah yang bagaimana? Yaitu sunnah yang merupakan wujud dari penyampaian kalam Allah, penyampaian titah Allah. Ya. Misalnya apa? Misalnya Rasulullah sholat, puasa, haji, tahajud, sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah kepada fakir miskin. Rasul melarang kita untuk menyanyiakan orang fakir, ya, menentang orang tua. Itu adalah sunnah-sunnah tasyri'iyah, sunnah-sunnah yang berdampak hukum, yang merupakan wujud dari titah Allah kepada umatnya lewat Rasulullah. Nah, sunnah yang begini ini harus diikuti. Karena apa? Karena ini adalah wahyu. Karena itu adalah perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul, lalu Rasul menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu pun tidak semuanya itu bisa diterapkan saat ini. Ya, karena Rasulullah itu posisinya, ya, Rasulullah itu posisinya itu yang pertama sebagai seorang Rasul, ya. Yang kedua sebagai seorang pemimpin umat, ya. Presiden lah. Ya. Sebagai seorang Rasul, tentu saja semua sunnah Rasul, ya, perkataan, perilaku, dan persetujuannya itu berlaku untuk semua umat Islam. Tetapi posisi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa Arab ketika itu, tentu saja sunnah-sunnahnya belum tentu bisa kita ikuti. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah hijrah untuk menyelamatkan umat Islam ketika itu dari penindasan kafir Quraisy. Nah, apakah itu bisa kita lakukan sekarang?
Apakah kita kemudian harus hijrah dari Indonesia menuju ke Arab Saudi sana? Kan tidak. Padahal itu juga sunnah. Hijrah itu sunnah Rasul. Tapi tidak bisa kita ikuti. Karena hijrah itu perintah Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat. Yang hanya berlaku bagi umatnya ketika itu. Tidak bisa kita lakukan sekarang. Karena hijrah itu ya secara sejarah itu kan perpindahan dari Makkah ke Madinah. Itu hanya bisa dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Dan itu tidak mungkin kita lakukan sekarang. Nah, itu juga sunnah Rasul. Tapi tidak bisa kita ikuti. Nah, itu contoh, itu tasyri'iyah. Itu sunnah tasyri'iyah karena wajib diikuti. Tetapi kewajiban mengikuti itu tidak untuk semua umat Islam. Ya. Sunnah tasyri'iyah yang dalam posisi Rasulullah sebagai seorang Rasul, ya, sebagai seorang Rasul, ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk bersedekah, itu perintah yang umum untuk semua umat Islam, kapanpun, dimanapun. Ya. Tetapi perintah Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, ya, pemimpin bangsa Arab ketika itu tidak bisa kita lakukan sekarang. Karena perintah itu hanya berlaku untuk sahabat atau umat Islam ketika itu. Ya misalnya perintah hijrah itu, perintah untuk melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Itu kan tidak bisa kita lakukan sekarang. Padahal itu sunnah. Ya. Jadi ini perlu dipahami. Ya. Sunnah tasyri'iyah saja itu tidak semuanya bisa kita ikuti. Karena sesuai konteksnya. Ya. Kalau sunnah tasyri'iyah itu berupa perintah Tuhan, ya, yang berlaku umum, maka itu wajib kita ikuti. Tapi sunnah tasyri'iyah yang itu hanya dikhususkan untuk umat ketika itu, dan dalam posisi Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat, tidak bisa kita terapkan sekarang. Nah, itu perlu dipahami. Nah, yang kedua, ada namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Yaitu sunnah yang bukan sebagai wujud penyampaian titah Allah kepada umat Islam. Apa contohnya? Nah, ini ada 3 hal ya, yang bisa dikategorikan sebagai sunnah ghairu tasyri'iyah atau sunnah yang tidak merupakan syariat. Yang pertama, sunnah yang berasal dari karakteristik Rasulullah, ya, naluri Rasul, tabiat Rasul sebagai seorang manusia, atau tradisi yang ada ketika itu. Misalnya apa? Rasulullah itu makan dan minum. Rasulullah itu duduk, tidur, ya. Itu adalah tabiat-tabiat Rasulullah yang muncul dari sisi kemanusiaan beliau. Itu tidak mungkin kita ikuti. Ya. Rasulullah tidurnya itu misalnya miring, sukanya miring. Ya. Itu kan tidak bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya Rasulullah kalau makan pakai 3 jari, tidak pakai sendok. Ya memang karena ketika itu tidak ada sendok. Kalau kamu makan 3 jari kok makanmu soto ayam, nah, ya tidak bisa. Ya, karena apa? Karena itu terkait dengan tradisi dan karakter Rasulullah. Ya, tata cara beliau berpakaian, ya, kemudian cara berjalan Rasulullah tidak bisa kita ikuti. Ya, Rasulullah itu kalau berjalan, ya, itu semua binatang muncul untuk melihat beliau. Ya, Rasulullah kalau duduk itu pasti lebih tinggi dari yang lain. Misalnya begitu, itu tidak bisa kita ikuti, karena itu merupakan tabiat, ya, atau karakter beliau.
dan tradisi yang beliau lakukan atau beliau ikuti karena terkait dengan kondisi dan situasi atau latar belakang masyarakat ketika itu. Beliau berjenggot misalnya, itu bukan karena jenggot itu diperintahkan, tapi karena beliau suka berjenggot. Bagian dari apa? Style beliau. Bagian dari kesukaan beliau. Rasulullah itu digambarkan ya, rambutnya itu menjuntai sampai dengan bahu. Itu juga preferensi beliau dalam berpakaian, dalam modenya ya. Dan itu tidak harus kita ikuti. Terus kamu rambutmu dipanjangkan sampai dengan pundak begitu, kan ya tidak. Ya. Tidak harus begitu. Kamu gundul boleh, potong rambut biasa boleh, rapi boleh, terserah. Ya. Karena itu terkait dengan tabiat, naluri, kemanusiaan beliau dan tradisi yang berlaku di masyarakat ketika itu. Nah, yang kedua, sunnah yang bersumber dari pengalaman atau eksperimen dalam kehidupan Rasulullah. Ya. Yang tidak terkait dengan agama. Mudahnya begitu. Seperti apa? Seperti dalam urusan perdagangan, ya, urusan pertanian, ya, urusan peternakan. Itu tidak wajib kita ikuti. Meskipun Rasulullah punya konsep perdagangan, punya konsep pertanian, punya konsep peternakan, itu tidak bisa ikuti. Tidak harus kita ikuti. Ya. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika jalan-jalan meninjau salah satu daerah ya, di sana kemudian beliau mendapati orang-orang di daerah tersebut sedang mengawinkan bunga kurma ya. Jadi supaya kurma itu cepat berbuah, maka mereka mengawinkan bunga kurma itu. Nah, Rasulullah kemudian bertanya kepada seseorang yang ada di sana, kamu apakan itu? Nah, dijelaskan bahwa ini proses mengawinkan bunga kurma agar kurma itu cepat berbuah. Dan Rasulullah agak terkejut melihat itu karena beliau belum pernah melakukan. Maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, ya wes, enggak apa-apa. Kalian lebih tahu dengan urusan kalian masing-masing. Itu kata Rasul. Artinya apa? Untuk urusan keduniaan ya, yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, itu kita tidak wajib meniru sistem yang dilakukan oleh Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya tadi. Ada orang yang mengawinkan bunga kurma itu dan Rasulullah tidak mengetahui. Ketika dijelaskan, akhirnya Rasulullah tidak melarang. Rasulullah kemudian mengatakan, ya wis, terserah kamu, yang penting itu jadi baik gitu. Nah, untuk urusan-urusan begini ini ya, kita tidak harus mengikuti Rasulullah. Karena ini tidak terkait dengan wahyu. Yang ketiga, sunnah yang berdasarkan perkiraan atau estimasi atau kebijaksanaan Rasulullah terhadap suatu kondisi tertentu. Ya, misalnya apa? Strategi perang. Ya. Atau perjanjian dengan musuh. Itu tidak harus kita ikuti. Karena itu terkait dengan kondisi tertentu. Ya. Dulu ya, strategi perang itu misalnya dengan menggunakan Khandaq. Rasulullah pernah diusuli ya, oleh Salman Al-Farisi untuk membuat Khandaq sebagai sebuah strategi untuk defense ya.
strategi defense, mempertahankan diri. Nah, dulu strategi itu efektif, ya kan? Karena kondisinya ketika itu Madinah itu ada di tengah-tengah, daerah lain, dan orang kafir Quraisy itu menyerang dari berbagai penjuru, sehingga untuk menghalangi mereka masuk ke kota Madinah dibuatlah parit atau khondak itu efektif karena akhirnya pasukan Quraisy itu mundur. Nah, apakah sekarang kemudian itu sesuai kalau misalnya ada perang terus kita buat parit begitu? Ya belum tentu. Maka itu juga tidak harus kita ikuti. Strategi perang, kemudian bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan orang kafir Quraisy, itu tidak harus kita ikuti. Boleh kita ikuti, tetapi tidak wajib, karena itu bukan sunnah tasyri'iyah. Nah, dari sini saya kira kamu paham ya,